Tip ini apa ini? Sistem penghimpunan dana bank syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat walafiat ya. 2 pekan kita sudah break dan 2 pekan online. Saya harap nanti setelah materi selesai kita bahas, baru UTS dan kalian saya rasa sudah mempersiapkan dan sudah bertanya-tanya bagaimana diseminasi pengalaman penugasan open saving account tepatnya ya. Kalau mau buka deposito monggo, buka giro ya silahkan. Tapi at least yang paling mudah lah adalah open saving account exposure atau pengalaman, terus pengenalan, interaksi dengan cara membuka rekening perbankan syariah. Jadi ini semacam tugas supaya kalian mengenal gitu ya, bagaimana cara membukanya, karena ketika mengalami itu beda dengan mempelajari. Jadi ketika mengalami pasti langsung belajar secara otodidak dan akan teringat gitu daripada hanya membaca, mendengarkan cerita kan gitu. Oke, materi hari ini adalah penghimpunan dana bank syariah. Jadi sistemnya seperti apa, regulasinya sudah ada, produk perbankan sudah kita bahas sedikit gitu, ada 2 produk, penghimpunan dan pembiayaan. Kita akan melangkah atau mempelajari lebih dalam bagaimana sistem penghimpunan dana bank syariah, bagaimana produk-produk perbankan tadi digunakan, apa yang digunakan, dan akad-akad apa yang dipakai dalam penghimpunan dana ini kan gitu. Karena produk perbankan kemarin masih general, ini sudah mulai spesifik. Oke, saya rasa itu ya, sekitar 20 menit sampai 24 menit ke depan silahkan dipresentasikan, sisa waktu sampai jam 9 kita akan diskusi dan saya harap kalian aktif bertanya terkait penghimpunan dana bank syariah ini. Jadi apa yang dibingungkan, apa yang menjadi kebingungan atau konfirmasi dari belajar kalian, dan ini bisa langsung dipelajari secara langsung di website perbankan masing-masing dan tanpa perlu buku textbook pun ada. Informasi ini tersedia secara daring dan free ya. Bisa berbeda dengan saya dahulu, ketika digital belum terlalu banyak, website juga belum terlalu bagus, belum sebaik hari ini, informasi masih bergantung kepada textbook. Saya rasa di zaman atau di masa kalian belajar ini, harapannya sudah semakin mudah, murah, dan efisien gitu ya. Oke, silakan Helga dan kawan-kawan mempresentasikan pemahaman dan hasil belajar kalian sekaligus evaluasi bagi saya untuk melihat seberapa paham terkait penghimpunan dana ini dari informasi yang tersedia. Waktu dan layar saya persilakan kepada Kakak Afif dan Helga. Timernya bisa ditampakkan nggak? Bisa dimunculkan nggak supaya terlihat bersama-sama? Rian, ini pertemuan ke-8 ya, betul ya? Betul, Pak. Berarti nanti kita ada satu pertemuan yang kita gabung atau bagaimana lah ya nanti, atau penugasan gitu ya, kita apa, anggap sebagai independent study, menyusun UTS-nya, kemudian saat diseminasi supaya tidak ada kelas tambahan gitu ya. Karena kan aslinya waktu UTS itu kita gunakan satu pertemuan, tapi karena tidak, ini berarti kita kurang. Artinya ini harusnya ke-9. Karena UTS-nya belum, maka nanti ada satu pertemuan yang kita free-kan dan saya anggap kalian independent study gitu aja ya, daripada mencari kelas pengganti. Oke, kalian mengerjakan secara independen, kemudian nanti waktu diseminasi kan waktunya tidak banyak. Nah, itu kita jadikan 2 pertemuan diseminasi plus penugasan gitu ya. Tanggalnya kita sepakati nanti saja. Oke, saya rasa itu. Oke, silakan dilanjut. Bisa ditampilkan nggak timernya? Belum terlihat ya?
Belum belum belum. Kamu share all screen aja, supaya terlihat. Ini materi 5 ya? Ya sudah, yang penting nanti timernya diperhatikan aja, silakan. Mungkin bisa dimulai dengan Kak Afif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Aminullah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem penghimpunan dana bank syariah. Dan berikut adalah daftar materi kita pada hari ini. Next. Yang pertama adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah berdiri di atas akad wadiah yat damanah, titipan dengan hak guna sekaligus jaminan pengembalian penuh ketika seorang nasabah menyetorkan dana, posisinya secara jaminan pengembalian penuh. Secara hukum adalah mudi penitip, bukan investor. Bank sebagai wadi atau penerima titipan berhak menggunakan dana itu untuk kegiatan usaha produktif, namun wajib mengembalikan seluruh pokok kapanpun nasabah memintanya. Inilah pembedaan mendasar dari simpanan biasa yang ada di bank konvensional yang berstatus utang piutang berbunga. Dan berikut adalah ilustrasinya. Next. Di sini ada istilah bahasa Arabnya. Yang pertama adalah mudi, nasabah, ya itu pihak dari nasabah dengan pemilik dana yang menitipkan atau tetap menjadi pemilik sah atas seluruh pokoknya. Yang kedua adalah wadi dari pihak bank, penerima titipan atau wajib menjaga dan mengembalikan penuh kapanpun diminta oleh nasabah. Selanjutnya adalah wadiah, yaitu dana atau objeknya, uang yang dititipkan dalam rekening tabungan rupiah. Dan sigat atau ijab kabul, ini pernyataan penerimaan titipan dituangkan dalam formulir pembukaan rekening dan ditandatangani kedua belah pihak. Dan akad ini diatur dalam Fatwa DSN MUI dan juga UU nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 OJK. Next. Selanjutnya adalah tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah menetapkan nasabah bukan menempatkan nasabah bukan sebagai penitip melainkan sebagai sohibul mal atau pemilik modal. Bank berstatus mudharib atau pengelola yang diberi kebebasan penuh atau mutlakoh memilih jenis usaha, wilayah, dan waktu pengelolaan selama tetap dalam koridor syariah. Ini adalah kemitraan bukan penitipan. Sehingga imbal hasilnya berupa bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di muka. Nisbah yang dinyatakan dalam perbandingan, misalnya nasabah 25% dan bank 75%. Dan tidak boleh dinyatakan dalam jumlah rupiah tetap karena itu akan menjadi bunga. Jika usaha bank rugi, bukan karena kelalaian dari pihak bank dan pelanggaran atau taksir, kerugian ditanggung oleh nasabah berupa berkurangnya nilai pokok, sementara bank menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkan. Dan berikut adalah alur atau ilustrasinya. Next. Dan ini adalah contoh BSI tabungan Easy Mudharabah. Di situ terlihat kalau rentang saldonya dikurang dari 1 juta, nisbah nasabahnya 1% dan nisbah banknya itu 99%. Dan sampai lebih dari 1 miliar itu nisbah nasabahnya itu 10% dan nisbah banknya itu 90%. Next. Dan ini contoh hitungan bagi hasil dari nasabah, saldo nasabah ditambah total DPK bank dikalikan pendapatan bank dikali nisbah nasabah. Next. Selanjutnya adalah giro. Giro adalah simpanan yang penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahan bukuan.
Ini diatur dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 23. Di bank syariah, giro tidak menggunakan bunga, melainkan memilih salah satu dari dua akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Ini sesuai fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 yang akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya nanti. Dan berikut adalah ilustrasi umumnya. Next. Dan ini adalah perbandingan antara tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro syariah, tabungan konvensional, dan juga giro konvensional. Di sini ada dasar hukum, akad kontrak, posisi nasabah, posisi bank, imbal hasil, kepastian return, jaminan pokok, distribusi risiko, hubungan, pencatatan akuntansi, penggunaan dana, dan juga media penarikan. Next. Dan ini contoh produk nyata dari BSI, yaitu pertama ada BSI tabungan Easy Wadiah. Ini imbal hasilnya tidak ada atau bonus sukarela dari banknya, umumnya 0%. Terus biaya adminnya 0 juga. Setoran awal sesuai dengan ketentuan berlaku, penarikannya kapan saja via ATM atau teller, dan keunggulannya bebas biaya admin, buka online via Beyond BSI, dana kelola sesuai syariah. Yang kedua adalah BSI tabungan Easy Mudharabah. Ini imbal hasilnya bagi hasil bulanan sesuai nisbah yang berjenjang seperti di sebelumnya, table sebelumnya, yaitu 1% sampai 10%. Biaya adminnya 10.000 per bulan. Setoran awal sesuai ketentuan berlaku, penarikan bisa kapan saja via ATM atau teller, dengan keunggulannya bagi hasil yang kompetitif dapat dijadikan agunan pembiayaan atau buka online. Next. Dan ini adalah BSI Giro Rupiah yang wadiah dan juga BSI Giro Pemerintah yang mudharabah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang lebih lanjut tentang giro. Di sini terdapat dua giro yang ada di Indonesia, yakni giro konvensional dan juga giro syariah. Untuk giro konvensional sendiri, definisinya adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan terdapat sedikit perbedaan pada definisi dari giro syariah, yakni simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Next. Hukum dari giro syariah berdasarkan DSN MUI ada dua jenis, yakni satu, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yakni giro yang berdasarkan perhitungan bunga, yang dimana giro ini banyak ditemukan di produk bank konvensional. Lalu giro jenis yang kedua adalah giro yang dibenarkan secara syariah, yakni giro dengan prinsip mudharabah dan juga prinsip wadiah. Poin kedua ini akan dibahas lebih lanjut di next slide. Udah di next. Giro wadiah ini terbagi menjadi dua, yakni wadiah yat amanah, di mana akad penitipan barang, di mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan, dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan kecuali diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dalam hal ini adalah bank syariah. Lalu yang kedua adalah wadiah yat domano, yang artinya bank syariah diperbolehkan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh nasabah ke sektor produktif, sedangkan keuntungan menjadi hak bank. Sedangkan bank boleh atau tidak memberikan bonus sesuai kebijakan bank kepada penitip atau nasabah sepanjang tidak dipersyaratkan di awal akad. Lalu ketentuan umum giro wadiah berdasarkan DSN MUI nomor 1, yakni 1, bersifat titipan, lalu titipan bisa diambil kapan saja atau on call, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya ada giro mudharabah. Giro mudharabah ini terbagi menjadi dua, yakni giro mudharabah muqayyadah dan juga giro mudharabah mutlaqah.
untuk perbedaan dasarnya sendiri, kalau giro mudharabah mutlakoh, bank syariah bebas menentukan dana tersebut akan dikelola kemana. Sedangkan dalam giro mudharabah muqayyadah, eh, pihak nasabah yang mempunyai dana atau sahibul mal itu lebih berhak menentukan eh, arah dana akan diinvestasikan kemana. Lalu untuk skemanya sendiri, dalam giro mudharabah muqayyadah ini penempatan dana di bank bersifat investasi, lalu investasi disalurkan kepada pembiayaan atau aset produktif tertentu yang dikelola bank, lalu dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Sistem imbalan kepada nasabah berbentuk bagi hasil dengan nisbah keuntungan yang disepakati di awal akad. Bank dapat memungut biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, dan penutupan rekening. Lalu potensi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil mudharabah mutlakoh. Begitupun potensi kerugian juga lebih besar. Lalu nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal investasi yang dibiayai mengalami kerugian, dan kerugian yang dimaksud tidak disebabkan kelalaian bank atau pelanggaran terhadap substansi perjanjian. Sedangkan untuk eh, ketentuan umum pada simpanan giro mudharabah mutlakoh, ada pendapatan dana di bank bersifat investasi, lalu dana nasabah bebas disalurkan oleh bank di sektor manapun selama tidak sesuai dengan tidak melanggar akidah dan syariah. Lalu dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah, tersedia dalam mata uang IDR dan falas. Sistem imbalan kepada nasabah berbentuk bagi hasil dengan nisbah keuntungan yang disepakati di awal akad. Bank dapat memungut biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening hingga penutupan rekening. Lalu bank berdasarkan kebijakannya dapat memberikan fasilitas ATM untuk perorangan dan atau e-banking. Untuk ketentuan umumnya sendiri ada 6 berdasarkan DSN MUI nomor 1. Ini dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lalu yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Untuk perbedaan giro wadiah dan mudharabah sendiri, ada terletak pada sifat penempatan dana, persyaratan akad, waktu penarikan, sistem imbalan, jaminan dana, dan risiko keuangan. Sedangkan persamaan dan perbedaan giro konvensional dan syariah, dalam hal ini saya ingin meng-highlight bagian pola akad titipan dan investasi yang ada pada giro syariah itu tidak diterapkan pada giro konvensional, sehingga terjadi kerancuan antara dana tersebut hanya akan dititipkan atau akan dikelola sebagai investasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk sebab yang ketiga, yaitu deposito mudharabah mutlaqah dan deposito mudharabah muqayyadah. Untuk deposito mudharabah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan bank atau saat jatuh tempo. Untuk deposito mudharabah sendiri dapat didefinisikan sebagai simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana yaitu sohibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank yaitu mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Untuk jenis deposito sendiri ada deposito berjangka yang dibagi menjadi dua, yaitu deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Untuk deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir sesuai jangka waktu yang telah
janjikan. Dan jika ingin diperpanjang, nasabah harus mengajukan permohonan dan memberikan pemberitahuan kepada pihak bank. Sedangkan deposito berjangka otomatis, yaitu deposito yang secara otomatis diperpanjang saat jatuh tempo dengan jangka waktu yang sama tanpa perlu konfirmasi ke banknya langsung. Untuk landasan syariah dari deposito mudharabah sendiri, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3, DSN MUI nomor 4 tahun 2000, tentang deposito yang memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah, salah satunya yaitu Al-Quran firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 4. Untuk selengkapnya mungkin bisa diakses pada DSN MUI nomor 4 pada link tersebut. Untuk ketentuan umum dari deposito mudharabah sendiri, yaitu yang pertama, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal, sedangkan bank sebagai pengelola atau mudharib. Yang kedua, bank sebagai mudharib dapat mengelola dana dalam berbagai usaha sesuai prinsip syariah termasuk bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus berupa uang tunai dengan jumlah yang jelas bukan dalam bentuk piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan ditetapkan dalam bentuk nisbah dan dicantumkan dalam akad. Yang kelima, biaya operasional ditanggung bank dari bagian nisbah yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian nisbah untuk keuntungan nasabah. Selanjutnya, untuk jenis-jenis mudharabah sendiri, yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yaitu perjanjian mudharabah antara sohibul mal dan mudharib, di mana pihak mudharib memberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. Mudharabah mutlaqah diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana atau funding dari masyarakat. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah perjanjian mudharabah yang mana dana diberikan kepada mudharib hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. Mudharabah muqayyadah sendiri diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan atau monitoring terhadap usaha yang telah dilakukan oleh nasabah. Sehingga perbedaannya terdapat pada kontrol dari pengelolaan dananya sendiri. Selanjutnya, untuk deposito mudharabah mutlaqah memiliki karakteristik yang pertama, dana dikelola secara bebas oleh bank, yang kedua, nasabah hanya menerima hasilnya saja, yang ketiga, resiko dan keuntungan mengikuti kinerja bank. Sedangkan untuk kelebihan dari mudharabah mutlaqah sendiri, yang pertama adalah yaitu praktis, tidak perlu mengatur investasi. Yang kedua, diversifikasi otomatis dari banknya sendiri. Yang ketiga, cocok untuk investor pasif. Namun terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu tidak ada kontrol langsung dari penggunaan dananya. Yang kedua, bergantung penuh pada kinerja bank. Sedangkan untuk mudharabah muqayyadah memiliki karakteristik yang pertama yaitu ada batasan jenis baik itu usaha, lokasi, dan waktu. Yang kedua, bank hanya sebagai pengelola terbatas atau perantaranya saja. Untuk kelebihannya sendiri, mudharabah muqayyadah memiliki kontrol tinggi dari investor sesuai preferensi syariah. Yang ketiga yaitu bisa memilih sektor halal tertentu. Tapi memiliki kekurangan yaitu kurang fleksibel, resiko lebih terkonsentrasi, dan butuh pengetahuan lebih terkait investasi. Selanjutnya yaitu untuk mekanisme dari mudharabah mutlaqah sendiri, yaitu alurnya dimulai dari nasabah yang menempatkan dana deposito di bank. Selanjutnya, dana tersebut digabung dengan dana nasabah lain dan dikelola secara bebas oleh bank ke berbagai sektor pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Dilanjutkan, bank memiliki kewenangan penuh dan menentukan jenis usaha dan strategi investasi tanpa batasan dari nasabah. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari seluruh kegiatan tersebut dihitung secara keseluruhan dan dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun karena dana disalurkan oleh banyak sektor, resiko investasi menjadi lebih besar atau tinggi sehingga cenderung lebih stabil. Selanjutnya untuk mekanisme mudharabah muqayyadah sendiri, alur dimulai sama yaitu nasabah menempatkan dana sekaligus memberikan batasan tertentu terkait penggunaan dana tersebut seperti sektor usaha atau proyek yang diinginkan. Kemudian bank
menyalurkan dana sesuai dengan instruksi tersebut sehingga dana hanya difokuskan pada proyek-proyek yang telah disepakati. Selanjutnya, keuntungan yang berasal dari proyek tersebut dibagikan sesuai nisbah, namun berbeda dengan mutlaqoh, jenis ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada nasabah karena dana tidak tersebar sehingga resiko menjadi lebih terfokus pada saat beberapa investasi saja. Selanjutnya yaitu implementasi. Saya mengambil dari salah satu produk deposito, yaitu deposito Bank BSI, deposito falas. Deposito falas sendiri merupakan simpanan berjangka yang ditujukan bagi nasabah, perorangan, dan perusahaan dalam mata uang dolar atau riyal tersedia dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dengan berbagai fitur yang bisa dilihat pada layar. Kemudian ada simulasi dari bagi hasilnya sendiri. Seperti dilihat di layar, didapatkan hasil bersih yang diterima nasabah yaitu 2,67 US dollar yang mungkin bisa disimpulkan bagi hasil yang diterima relatif kecil karena dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu ada tingkat EQ rate yang hanya 4% saja, jangka waktu yang pendek yaitu hanya 1 bulan, dan ada potongan pajak 20%. Sehingga semakin besar nominal dana, semakin tinggi EQ, dan semakin lama jangka waktu penempatan, maka hasil yang diperoleh juga akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan. Mungkin itu dari kami, Pak. Saya kembalikan ke Bapak Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Baik, apa ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait materi hari ini, sistem penghimpunan di dalam bank syariah? Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Gimana, Kak? Tadi kan dijelaskan baik di tabungan, giro maupun di deposito kan ada skema mudharabah. Lalu mudharabah sendiri kan ada 2, yakni mutlaqoh dan juga muqayyadah. Kalau di Indonesia sendiri yang lebih banyak digunakan tuh yang mana, terus alasannya kenapa? Maksudnya digunakan itu yang banyak dipilih masyarakat? Iya, Pak. Oke. Untuk apa? Tabungan kah? Giro kah? Deposito kah? Untuk kalau memang tiga-tiganya beda, boleh dijelaskan satu-satu. Begitu. Oke. Seperti coba bisa kembali ke tabungan, Rian. Ini saya bisa coret-coret layar kalian nggak sih? Kalau nggak coret-coret itu rasanya aneh, tapi saya tidak bisa melakukan coret-coret di sini ya. Bentar, ini PDF ya kalian. Bentar. Saya pengen mencoret-coret di layar. Tunggu. Gini. Oke. Jadi, saya jelaskan dari awal dulu ya. Lembaga keuangan yang membedakan bank dengan non-bank, sepengetahuan saya dulu ketika saya belajar, lembaga keuangan itu yang kan ada 2 ya, lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Di OJK ada itu. Dalam undang-undang yang seingat saya, bank adalah lembaga yang boleh menghimpun dana dari masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, dan dijamin oleh LPS. Kenapa? Karena peristiwa 98. 98 tidak ada yang menjamin, sehingga ketika kita meletakkan dana di bank, apa yang menjamin dana kita aman itu tidak ada 98. Sehingga ketika ada krismon, krisis likuiditas, semua masyarakat tiba-tiba mengambil dana di bank. Terus, karena tidak ada yang menjamin, ya berarti ketika bank tidak bisa mengembalikan, masyarakat akan panik kan gitu. Nah, sedangkan lembaga yang bisa meminjamkan dana ke masyarakat itu namanya pembiayaan. Oke, fungsinya. Nah, kita belajar di penghimpunan. Jadi, jangan sampai kalian menyerahkan dana ke sebuah lembaga ketika lembaga tersebut belum dijamin oleh LPS, belum diakui oleh OJK.
Satu itu. Jadi kita di sistem pembiayaan, sistem penghimpunan dana atau apa ya, DPK itu ya, selain penghimpunan kalau bahasa konvensionalnya apa ya, kan ada penghimpunan, ada pembiayaan, ada tabungan, ada kredit, ada dana pihak DPK, ada kredit. Nah, kalau di syariah penghimpunan ya lebih familiarnya, atau mengumpulkan dana masyarakat itu tidak semuanya boleh. Pak, kan ada PKK, ada iuran warga, lah itu kan kesepakatan bersama ya. Ini kan kita melakukan penyimpanan. Ada penyimpanan, kalau kita belajar makro, perbankan itu agen financial intermediary. Bentar ya. Oke, mohon maaf. Tadi sampai mana? Sampai perbankan. Nah, ada 3 produk dalam perbankan yang diakui Undang-Undang BI, regulasi hukum positif kita, yaitu tabungan, giro, dengan deposito. Deposito ini fungsinya adalah fungsi untuk direct investment lah bahasanya gitu, karena dana langsung diinvestasikan. Giro itu untuk kemudahan transaksi atau financial payment, fungsi perbankan sebagai apa namanya, alat transaksi ya. Jadi dia memfasilitasi masyarakat untuk transaksi pembayaran. Kemudian tabungan. Nah, tabungan ini ketika belajar manajemen risiko Basel 1, 2, dan 3, itu ada namanya Federal Reserve System, di mana tidak boleh 100% dana yang terhimpun disalurkan secara sepenuhnya. Perbankan, dan apa yang membedakan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank, perbankan boleh melakukan 2 fungsi, menghimpun dan menyalurkan secara serentak. Adapun lembaga keuangan non-bank itu hanya 1 fungsi. Misalkan asuransi itu hanya menyalurkan saja, hanya menghimpun saja. Lembaga kredit hanya menyalurkan saja. Pegadaian hanya menyalurkan saja, tidak ada menghimpun dana. Oke, clear ya di situ ya. Jadi bedakan pergadaian, asuransi, dana pensiun, kemudian pensiun fund, terus pawn shop kalau di luar negeri, yaitu tempat gadai gitu. Kalau kita pergadaian, asuransi, pegadaian, apalagi lembaga keuangannya, itu lembaga pembiayaan, FIF, apa auto finance kan gitu. Nah, kemudian nanti ada yang digital ya. Digital kita bahas kapan ini? Perkembangan digitalisasi nanti ada, tapi saya juga ingin menunjukkan bahwasanya di perbankan digital itu lebih informatif mengenai produk-produk ini. Oke. Singkat cerita, perbankan adalah produknya, bukan Islam. Oke. Kemudian kita beberapa pemikir ingin, karena sudah apa ya, hegemoninya, pengaruhnya, dampaknya itu sudah mendarah daging dan mengakar di masyarakat, sehingga para pakar berijtihad untuk mensyariahkan lembaga keuangan perbankan. Makanya ada 3 metode yang dirasa mirip akadnya dan bisa diakomodir untuk produk perbankan yang aslinya perbankan itu memang bukan produk syariah. Clear ya? Perbankan bukan lahir dari ijtihad ulama, bukan lahir dari masa keemasan Islam. Tapi karena sudah terlanjur mendarah daging, nanti bisa dibaca beberapa referensi yang agak sedikit berbeda pandangan untuk memperkaya wawasan. Itu ada Satanic Finance. Satanic Finance membahas tentang kenapa bukan bank Islam, kenapa di luar negeri Islamic banking, di Indonesia kok syariah banking, bank syariah. Ternyata ada sejarahnya. Singkat cerita, sejarahnya itu kata kuncinya adalah di zaman era Pak Soeharto itu ada namanya Islamophobia. Islamophobia itu ya mendengar kata Islam itu masih fobia, sehingga nama bank itu boleh berdasarkan syariah, namun dengan nama bank syariah, bukan Islamic Bank. Terjemahannya kan bank Islami itu, tapi kenapa jadi bank syariah? Itu ada filosofisnya di buku Satanic Finance. Silakan nanti dibaca. Walaupun judulnya bahasa Inggris, namun isinya bahasa Indonesia.
Nah, itu bukunya tipis kecil gitu. Nah, singkat cerita diislamisasi lah. Memuncullah lahir produk-produk itu yang sudah regulasinya dikeluarkan oleh DSN MUI. Oke, berarti orang awam daripada transaksi menggunakan konven sebaiknya menggunakan syariah. Pun demikian bagi sarjana-sarjana di bidang ini harus mengetahui, harus selalu mengawasi, memberikan kritik ketika prakteknya belum sesuai 100%. Namun itu sudah merupakan ijtihad. Daripada kita konven, mending syariah, meskipun belum sepenuhnya. Berarti PR-nya cendekiawan-cendekiawan muslim ini harus selalu mengkaji, selalu mengawasi, mengontrol, supaya stay on the track, atau supaya berada di jalurnya, atau di jalan syariahnya. Nah, wadiah itu kan modelnya titipan ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai akad ya. Mana itu? Akad itu di kelompok berapa itu kemarin materinya? Produk dan akad perbankan ya. Nah, produk dan akad perbankan. Nah, wadiah salah satu akad yang digunakan, yang dirasa bisa digunakan untuk salah satu produk, yaitu tabungan. Pak, kenapa tidak ada deposito wadiah? Karena karakteristik deposito itu memang menyalurkan dana untuk langsung investasi. Tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu undang-undangnya. Berarti yang pas apa? Wadiah. Tapi ada tabungan mudharabah, Pak. Idealnya menurut saya setelah mempelajari perbankan dan juga fikih dan lain sebagainya, sependek pengetahuan saya adalah tabungan yang mudharabah harusnya tabungan yang berjangka, bukan tabungan yang fiturnya bisa diambil sewaktu-waktu. Karena akad mudharabah adalah akad bisnis. Wadiah bukan akad bisnis, tapi tolong-menolong. Jika misalkan, apa sih praktek akad wadiah dalam kehidupan sehari-hari? Titip kendaraan, parkir, kalian menitipkan barang di loker yang ada biayanya, itu wadiah. Makanya tabungan harusnya kita menitip bank, kita bayar bank, ada biaya, boleh. Bank menagih biaya untuk menjaga dana itu boleh. Kedua, wadiah ada karakternya domanah sama mutlakoh. Yat amanah sama yat domanah, maaf. Yat amanah, misalkan, Afif, saya titip laptop, pakai menggunakan akad wadiah yat amanah. Titip laptop tolong dijaga, jangan diapa-apakan. Oke. Tapi misalkan, Afif, saya titip kendaraan ya, dengan akad wadiah mutlakoh, berarti Afif boleh menggunakan kendaraan saya selama dititipkan, misalkan saya nitipnya 6 bulan, itu boleh digunakan untuk kegiatan sehari-harinya dia, untuk generating income misalnya. Pak, boleh nggak kendaraannya saya pakai untuk Gojek, untuk antar jemput, untuk usaha? Ketika akadnya mutlakoh, boleh. Namun ketika ada kerusakan, biaya perawatan, harus ditanggung oleh Afif. Wadiah yang sifatnya seperti itu di tabungan ada. Dan rata-rata perbankan wadiah yat amanah, yat domanah. Kenapa? Perbankan bisa menggunakannya untuk modal usaha. Kalau yat amanah bagaimana, Pak? Ya berarti yat amanah itu seperti safe deposit box, yang dimana barangnya tidak bisa digunakan untuk macam-macam. Kalau di konvensional yang mirip dengan itu adalah off balance sheet sama on balance sheet. Oke, itu ya untuk tabungan, karakteristiknya seperti itu. Jadi ketika ada tabungan mudharabah tapi fiturnya kita bisa ambil sewaktu-waktu, menurut saya itu kurang pas. Tapi kalau tabungan pendidikan, tabungan umroh, tabungan pensiun menggunakan wadiah untuk tabungan mudharabah, saya rasa oke. Karena apa? Secara produk, secara penjelasan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Clear ya, wadiah. Wadiah tidak akan bisa di deposito, karena karakteristik deposito adalah dana itu langsung digunakan untuk modal usaha. Kalau di bank konven, nanti kita perbandingkan ketika selesai membahas sistem pembiayaan. Bagaimana alur perhitungan syariah dan alur perhitungan konven akan saya jelaskan ketika kita selesai sistem pembiayaan. Supaya apa? Supaya antara pembiayaan ini berbeda. Karena kalau bank konvensional, baik penghimpunan maupun penyaluran berupa kredit,
hitung-hitungannya simple, berapa persen dari modal, gitu. Misalkan nabung 1 juta, dijanjikan 5% dari 5% untuk bunga tabungan. Pembiayaannya atau kreditnya 10%. Berarti bank utangnya berapa? 5%, kan jelas. 1 juta, bank harus membayarkan tabungan 5%. Ketika ada yang pinjam 1 juta, bank dapat 10%. Berarti penghasilan bank jelas-jelas 5%. Itu hitung-hitungan di konvensional. Namanya spread atau selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga tabungan. Apakah syariah sesimpel itu? Apakah syariah akan demikian? Harusnya tidak. Kemudian pertanyaannya, lebih banyak mana Pak akad yang digunakan? Tergantung nasabah. Saya belum pernah yang tabungan ya, tapi kalau yang pembiayaan banyak dilakukan riset, itu masih didominasi oleh, nanti kita bahas produknya namanya baik murabahah, baik salam, baik istisna, jual beli. Terus nanti tolong dicari, boleh nggak sih bank itu melakukan jual beli dari BI, sedangkan di syariahnya dia boleh jual beli, tapi di BI-nya kok nggak boleh jual beli? Berarti kan melanggar hukum positif nih, perbankan syariah. Nah, itu coba nanti dicek ya. Kemudian tabungan lagi. Banyak mana porsi tabungan wadiah, giro, atau DPK Bank Syariah ini lebih banyak didominasi mana? Ya, ini saya belum punya datanya. Mohon maaf, belum punya data secara valid. Dugaan saya sementara, ketika masyarakat tidak paham dan arahan dari perbankan sepertinya diarahkan ke tabungan mudharabah. Sepertinya. Ketika masyarakat tidak aware, tidak begitu paham. Tapi kalau masyarakat yang paham akan memilih tabungan wadiah. Saya pribadi semua tabungannya wadiah, tidak ada tabungan mudharabah. Karena apa? Saya mengira ini saya akan ambil sewaktu-waktu. Jika saya menggunakan mudharabah kurang pas. Oke, mudharabah ilustrasinya seperti ini. Semisal kalian bertiga punya usaha, oke, minjam ke saya dengan akad mudharabah. Anggaplah yang satu kakak wadiah gitu, 2 mudharabah, 1 wadiah. Karakteristik mudharabah adalah bagi hasil. Ketika ada hasil dibagikan, ketika ada rugi ditanggung bersama. Harusnya modal tidak boleh diambil sewaktu-waktu. Wadiah bisa saya ambil sewaktu-waktu. Semisal kalian sedang melakukan usaha, perjanjiannya, Pak, kemungkinan nanti akan ada hasil, kita bagi setelah 6 bulan ya, karena 6 bulan pertama modal itu atau hasil itu masih kita putar untuk modal, untuk apa ya, menjalankan usaha. Kita akan mulai bagi hasil di bulan ke-6 misalkan, karena ini masih usaha yang baru. Oke, saya sepakat. Tiba-tiba saya menarik, kakak, saya mau ambil dana saya semuanya. Karena wadiah, berarti kan boleh. Tapi kakak kelimpungan, loh Pak, ini masih diputar Pak, dananya masih berupa bahan makanan, masih berupa modal, masih saya kelola, belum ada kesepakatan. Nah, kelemahan wadiah ketika digunakan untuk pemodalan bisnis adalah wadiah itu bisa diambil sewaktu-waktu. Sedangkan posisi modal sedang digunakan. Kan kasihan Anda. Rian dan Afif, ketika saya tarik mendadak, loh Pak, ini kan akadnya mudharabah. Bapak nggak bisa semena-mena, harus nunggu 6 bulan. Karena apa? Dananya sedang kami putar. Nah, bayangkan ketika tabungan mudharabah ditarik sewaktu-waktu, kan tidak etis. Sedangkan produk tabungan adalah definisi secara undang-undang simpanan masyarakat yang bisa diambil sewaktu-waktu. Berarti kan antara akad mudharabah dengan tabungan agak berbeda ketika masyarakat tidak paham. Tapi ketika tabungannya adalah tabungan dana pensiun, tabungan untuk pendidikan anak, tabungan untuk kuliah anak, untuk pernikahan, untuk umroh, untuk haji, untuk kurban, menggunakan mudharabah, saya rasa tidak ada masalah. Karena apa? Jatuh temponya jelas. 1 tahun, 6 bulan, gitu kan. Sehingga tidak akan mengganggu bisnis seseorang. Tapi ketika tabungan itu digunakan untuk pembayaran, bisa ditarik sewaktu-waktu, maka yang tepat wadiah. Sehingga harusnya wadiah itu dominan. Namun, sepengetahuan saya ketika membuka rekening di perbankan, kalau kita langsung nih ya, diarahkan oleh mbak tellernya ke mudharabah. Ketika kalian bukanya daring, by system, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang memberi pertimbangan, ya bebas. Kalian baca, pilih yang mana ini.
Nah, oke. Jadi komposisinya tabungan saya rasa didominasi mudharabah. Atau nanti coba iseng-iseng download laporan keuangannya BSI. Oke kakak, jadi coba dicek laporan nanti next week kita cek ya. Caranya gimana? Ini saya kasih caranya, tapi nanti tolong dilakukan sendiri ya. Rian bisa diturunkan, saya tunjukkan tempatnya. Tempat downloadnya. Oke, sudah. Ketika dia sudah TBK, maka laporan keuangan itu bisa diambil. Saya share screen-nya yang mana nih? Oh, oke, share screen all ya berarti ya. Kelihatan ya? Info perusahaan biasanya ada di sini. Ini nanti. Nah, untuk digital ini salah satu contohnya. Bisa kalian cek sendiri nanti ya di Jago Syariah. Kemudian ada perhitungan yang bisa kalian komparasi antara BSI dengan Bank Jago. Kalau di buku saya, itu saya mengkomparasi dengan dana yang sama, periode yang sama, jumlah nominal yang sama, 3 bank yang berbeda, Bank Jago Syariah, BSI, nominalnya tidak sama, tapi saya compare equivalennya berapa. Ketika di prosentase berdasarkan modal itu setara berapa sih gitu. Walaupun nisbahnya berbeda-beda ya. Contoh-contoh misalkan, jadi saya mengkomparasi menggunakan equivalennya atau setara dengan berapa persen dari modal. Bukan kemudian itu tidak apa ya, membuat tidak syariah. Ini ada nanti di sini nisbah bagi hasil kompetitif deposito, cek deposito syariah. Yang ini yang digital, nanti bisa kalian masukkan materi digital, bisa diambil hitung-hitung. Ini nisbah bagi hasil kan. Kita coba cek di lihat frequently asked question tentang deposito bagi hasil. Nah, ini ya. Ya, ada resiko, nanti bisa kalian lihat juga materi resiko. Oke, bagi hasil. Nah, di sini ada hitung-hitungan detail nih. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini nisbahnya coba ya bandingkan ya, yang 1.1287 estimasi 4% per tahun. Nah, jadi dia ada memberikan estimasi. Bagaimana Aladin? Aladin 8,5. Menjanjikannya 8,5. Ekuivalennya ya ini. Setara bagi hasil 8% per tahun. Tapi nisbahnya 81. 1 bulan. Kita bandingkan ya. Nisbahnya 12 loh, beda. Oke. Tapi dengan nisbah 12%, dia mengestimasikan 4%. Dengan nisbah 81%, mengestimasikan 8. Oke. Secara bagi hasilnya 8%, bonus bagi hasilnya sekian. Nah, ini total benefit sekian. Nah, oke. Silakan nanti dicoba compare. Saya kemarin mencoba menghitung BSI Aladin dengan Bank Jago Syariah, tertinggi Aladin, terendah BSI. Oke, gitu ya. Oke, kita ke sini. Nah, hubungan investor. Kalau di Aladin, hubungan investor. Nah, di sini prospektus bisa kalian baca. Laporan tahunan ada, triwulan ada. Nanti bisa dilihat komposisi akad-akadnya ada di sini. Oke, bisa ya, paham ya? Aladin di sini, karena Aladin sudah TBK. Nama tickernya itu BAK. Coba sih. Coba ya, saya bukakan saham saya sih. Saya pengen tahu apa bisa masuk di sini ya. Bentar. Mobile, login. Saya agak lupa. Lama tidak login ini. Forms web apa ya? Namanya apa ya? Website trading. Nanti kalau ada waktu saya coba siapkan ya. Saya agak lupa. Profan. Coba sih kita cek. Oke, kalau Bank Jago Syariah, info perusahaan harusnya di sini hubungan kami, hubungan investor. Kata kuncinya hubungan investor atau investor relationship, laporan tahunan. Nanti bisa dicek di sini ya, kakak ya. Untuk melihat proporsi penghimpunan dananya banyak yang mana. Oke. Kalau untuk penyaluran, bisa melalui ini atau bisa melalui SEKI, Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam. Oke, itu ada di OJK, SEKI namanya, Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam. Oke, di sini, nah ini kan PIN kodenya berapa ya? Oke, ini. Nah,
Ini contohnya yang Bang Jago tadi ya. Bang Jago ada nggak ya? Aduh, pinnya apa ya? Saya lupa ya. Kapan-kapan nanti next week aja ya, saya siapkan ininya pinnya dulu. Saya agak lupa pinnya. Kok saya klik gini nggak mau join, berarti salah. Next week diingatkan untuk Pak Rian untuk mengingatkan saya menyiapkan ini, menunjukkan saham-saham ini, persahaman ini. Jadi Bang Jago Syariah saya tidak yakin. Oke. Kalau yang saya tahu ticker Aladin itu BN Aladin itu B nah ini Bang Alin Sarah TBK itu kode banknya nih BANK, tikernya ini, tiker kodenya, tikernya BSI itu BRIS. Nah, BRIS. Tikernya Bang Jago ada, tapi yang Bang Jago Syariah tidak ada, Arto. Nah, ini. Tapi ini tidak terlist di Syariah. Oke, nanti kalau mau lihat apa saja lembaga keuangan yang di Syariah itu kalian ketik aja, tanya langsung di website atau bisa dibuka di sebentar. Saham Syariah. Jika. Nah, di sini ada saham Syariah, portal indeks saham Syariah. Jadi dia akan mengupdate setiap tahun 2 kali list-list bukan indeks, bukan indeks, bentar. Perusahaan tercatat, IDX Syariah, edukasi, pernyataan produk Syariah, indeks saham Syariah. Saya kok lupa ya. Sebentar, kita search dulu. Saham Syariah info. Seingat saya list ya, daftar saham Syariah. Nah, ini dia. Daftar efek Syariah. Nah, di sini hubungan investor BSI tadi. Nah, di sini info saham, grafik, sebentar. Terbukaan, daftar analisis, laporan keuangan mana ya? Prospektif, ikhtisar keuangan, laporan keuangan di sini. Nah, laporan tahunan. Nanti laporan tahunan biasanya halamannya lebih banyak, laporan keuangan hanya 10 atau berapa belas halaman gitu toh. Prospektus jika kalian ingin investasi di sini. Nah, itu ya. Itu hubungan investor. Bedanya apa? Ketika hubungan investor isinya ya seputar investasi. Tapi ketika website perdagangan, nah ini beda ini kan, investor semua ini. Beda. Nah, laporan tahunan ada di sini kan, laporan keuangan dan laporan ketahunan. Nah, ini. Laporan keuangan bulanan. Nah, ini bisa dilihat di sini nanti ya, Februari ada. Oke, tribulanan, kuartalan. Oke. Itu ya siapa namanya kakak, jumlahnya seberapa. Adapun perbankan yang daftar efek syariah di sini. Keputusan efek syariah 2025. Setahun seingat saya 2 kali. Jadi ini list-list apa saja saham-saham perbankan yang masuk syariah. Sepaham saya BRIS, Bank, BTPS, apalagi 3. Sepaham saya 3 kalau kita lihat langsung di aplikasinya. Nanti bisa dilihat di sini. Silahkan dicek. Kenapa saya minta kalian cek? Supaya kalian belajar gitu, terexposure atau bisa browsing. Zaman saya dulu seperti ini harus datang ke ini ya, harus datang ke apa istilahnya itu, datang langsung ke kantornya, minta gitu. Zaman saya dulu, zaman kalian sangat mudah, PDF-nya sangat apa ya, sangat abundan, berlimpah gitu informasinya. Oke, 1 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan? Selain itu, nanti bisa langsung dilihat ya di tempat-tempat yang saya tunjukkan tadi, bagaimana mendownloadnya, bagaimana caranya, itu lebih mudah. Kalau zaman saya dulu, untuk menghitung rasio keuangan itu tidak ada SEKI atau saya kasih SEKI deh, biar nanti kalian bisa coba download ya, atau di dikepoin sendiri-sendiri gitu. Karena saya rasa kalian lebih ahli di bidang ini dan lebih familiar statistik ekonomi keuangan Indonesia. Bentar. Oh, SEKI ternyata Indonesia bukan Islam. Sebentar, saya kirimkan dulu linknya. Cari nanti yang syariahnya.
sektor real, eksternal, saldo bulanan. Nah, ini checking. Nanti tinggal di filter, semoga filternya aktif. Kalau tidak aktif filternya gimana, Pak? Ya melakukan filter sendiri, karena di zaman saya dulu juga memilah-milah seperti itu. Nah, adapun saya nggak tahu sampel buku saya sampai nggak ya di itu. Ini di sini saya melakukan komparasi. Saya share juga bukunya. Itu sampelnya bisa dilihat sampai beberapa halaman, tapi sampai yang komparasi atau tidak saya kurang yakin ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi sambil menunggu sekinya terbuka? Kakak Hilga terkait kronologi atau sistem penjaminan atau pembiayaan. Sistem apa penghimpunan dana di bank syariah. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan ya terkait berapa. Ketika ditanya berapa, saya belum yakin jawaban saya benar. Jadi alangkah baiknya langsung melihat laporannya. Kalau dugaan saya sih yaitu tabungan mudharabah. Deposito pasti deposito mudharabah lah. Mutlakoh atau mukoyadah harusnya yang mutlakoh yang mayoritas karena bank bisa menggunakannya tanpa ada izin. Kalau mukoyadah, contoh gini mukoyadah. Rian, kamu mengelola dana untuk apa aja ya? Oh ada ini Pak, ada untuk pertanian, ada untuk peternakan, ada untuk industri, ada untuk manufaktur, ada untuk pertambangan. Terus saya tentukan, saya punya 100 juta, tolong dialokasikan di sektor tambang. Itu mukoyadah. Jadi saya mendikte Rian untuk menyalurkan dana saya khusus untuk itu. Tapi kalau Rian ini ada 100 juta, wes terserah kamu mau alokasikan kemana dana saya, mau kamu salurkan ke siapa saja, bebas. Itu mutlakoh. Jadi mutlak oleh Rian. Ya, itu simpelnya seperti itu. Kalau mukoyadah, kita mendikte mau dikemanakan dana ini. Oke, itu ya. Jadi bagi bank harusnya dia lebih memilih udah mutlakoh aja biar saya ngalokasikan. Oke. Bagi nasabah yang nggak paham, ya sudah mutlakoh juga. Tapi bagi nasabah yang paham, contoh misalkan kalian ingin infak, terus ditanya lembaga keuangan, Pak untuk apa infaknya? Terserah yang baik aja menurut lembaga ambil zakat, kan berarti bebas kan. Tapi kalau misalkan, Pak saya pengen dana infak saya ini diprioritaskan untuk air, itu kok boleh. Itu mukoyadah namanya. Jadi kita memberikan amanah gitu. Dan biasanya saya lebih memilih dana-dana zakat infak itu, Pak, kalau asnaf saya milih untuk yang tahfidz ya, untuk pendidikan, untuk anak-anak yatim yang program tahfidz, bukan anak yatim yang tidak tahfidz, itu milih. Contoh juga misalkan ini ya, misalkan ada donatur dari dosen MIPA ingin menggalang dana. Kami ingin melakukan penyebaran takjil. Kemudian dosen nyumbang aja, ternyata takjilnya dipakai untuk di jalan-jalan. Terus kemudian ada dosen lain di MIPA yang saya nggak mau ya dana saya dipakai untuk takjil di jalan. Kalau bisa takjilnya diarahkan ke masjid atau panti asuhan yang lebih terarah. Kalau di jalan-jalan kan nggak tentu yang ngambil siapa. Itu kan hak kita. Artinya ternyata dalam kita men-spendingkan sesuatu, mentasarufkan dana, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ketika kalian makin berilmu, harusnya juga makin bisa milih-milih mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Oh, saya mau infak saya dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk bangun masjid, misalkan gitu. Karena masjid sudah bagus, bangunannya sudah oke. Oh, saya mau masjid menyumbang masjid kalau masjidnya itu ada aktif pengajian, eh, apa, guru apa, memberikan guru TK supaya guru TK-nya itu mendidik dengan baik, supaya tidak korup. Nah, itu lebih utama. Jadi saya rasa bedanya mutlakoh dengan muqayyadah dalam lembaga keuangan sama seperti itu. Kalian milih dialokasikan kemana, dan biasanya yang bisa milih itu dananya yang besar. Kalau dananya, mohon maaf, ya 1 juta, 2 juta, 10 juta, biasanya bank akan, alah dana cuma segini kok mau aneh-aneh. Jadi khawatirnya itu. Jadi
karena bank itu masih lembaga yang lahir dari rahim kapitalis, maka yang modalnya besar lebih dihargai daripada yang modalnya kecil. Tapi kalau di lembaga mikro, berapapun Anda, siapapun Anda, kalau sudah memberi sumbangan, diperlakukan sama. Mau 1.000, mau 1 juta, mau 100 juta, harusnya perlakuannya tidak dibeda-bedakan. Gitu ya. Saya rasa itu, jika tidak ada pertanyaan, selamat melanjutkan Afif bagi yang ada kelas berikutnya. Next week berarti kita sudah masuk di sistem pembiayaan syariah. Nah, nanti saya akan coba berikan simulasi perbedaan perhitungan. Kalau tabungan kan mudah, tapi kalau sistem yang penyaluran dana atau pembiayaan, nanti kita akan tunjukkan bedanya bagi hasil dengan sistem bunga. Kalau ijaroh itu mudah karena hanya sewa menyewa, jual beli itu mudah karena ya jual beli pada umumnya, tapi coba nanti dicari undang-undang perbankan terkait apakah benar perbankan itu boleh satu sisi saja tanpa dua sisi. Karena saya amati Bank Jago, Bank Aladin atau bank digital itu hanya menghimpun tapi tidak menyalurkan. Artinya tidak memberikan pembiayaan baik konsumtif maupun produktif. Kemudian nanti akan kita kritisi. Jika memang perbankan adalah financial intermediary atau lembaga keuangan yang menyalurkan dana, S sama dengan I, mentransformasi saving jadi investment, kenapa ada pembiayaan konsumtif? Itu nanti kita bahas. Jadi kita untuk critical thinking-nya itu. Dan satu lagi untuk PR-nya siapa ini namanya, tadi apa ya? Bank boleh nggak 2, yang satunya apa ya tadi? Critical thinking terkait intermediary, sama apakah lembaga keuangan syariah itu memberi pembiayaan seperti halnya pada ayat likaila yakuna dulatan bainal agniya, supaya harta atau dana tidak berputar di kalangan kaya saja. Apakah dalam penyaluran pembiayaan perbankan itu sudah menyalurkan ke mereka-mereka yang UMKM atau usaha kecil? Oh ya, satu lagi, coba carikan Undang-Undang BI juga, peraturan perbankan. Seingat saya masih ada dan belum diamandemen. Larangan perbankan tidak boleh berjual beli. Oke, jadi yang undang-undang tadi larangan perbankan jual beli, ada nggak undang-undang terbaru yang membolehkan lembaga keuangan bank itu hanya melakukan satu sisi saja, yaitu penghimpunan tanpa pembiayaan? Karena bank digital itu kok saya tidak melihat adanya pengajuan pembiayaan. Padahal bank undang-undang yang lama harus ketika disebut bank ketika bisa melakukan 2 fungsi. Kalau hanya satu fungsi berarti lembaga keuangan bank. Nah, itu coba dicari ya. Karena seingat saya di regulasi kemarin kita belum sampai situ regulasinya, hanya regulasi umum, belum sampai yang spesifik. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan menambah pengetahuan bekal kalian untuk nanti di dunia kerja. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.